Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materinya selanjutnya adalah tentang iklal. Jadi ini kemarin membahas tentang at-tasrif atau perubahan-perubahan al-mushtarak bainal asma wal af'al. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi dalam kalimat isim dan juga dalam kalimat fi'il. Nah, adalah tentang iklal sekarang ya. Definisi ilal adalah hadfu harfil ilah, yakni membuang huruf ilat, au qalbuhu atau mengganti huruf ilat, au taskinuhu atau mensukunkan huruf ilat. Nah, yang membuang huruf ilat contohnya adalah yarisu, ya, yang qalbu atau mengganti huruf ilat adalah contohnya kola, dan yang terjadi mensukun atau ya mensukun huruf ilat adalah contohnya yamshi. Oke, dalam yarisu ini awalnya aslinya adalah yau risu. Jadi yarisu ini asalnya adalah yaurisu. Dia adalah fi'il mudhari' mengikuti pada wazan yaf'ilu. Jadi ikut pada wazan yaf'ilu bab 2. Nah, wawu di sini adalah menjadi fa' fi'il dan dia berada di antara harakat fathah dan kasroh. Ya, maka dalam keadaan seperti ini wawu harus dibuang sehingga otomatis tinggal tersisa lafadz yarisu. Kalau sampai mau cek dalam qawaidul ilal, ini adalah masuk kaidah nomor 7. Oke, contoh berikutnya adalah mengganti huruf ilat. Ya, kola. Ini asalnya adalah lafadz qawala. Jadi kola ini asalnya adalah qawala. Qaf wawu lam, fi'il madhi mengikuti pada wazan fa'ala. Jadi ain fi'ilnya adalah berupa huruf wawu. Nah, karena di sini wawu ini hidup hidup ya, ada wawu hidup dan jatuh setelah harokat fathah ya. Dan ini berkumpul dalam satu kalimat, maka wawu ini harus diganti dengan alif. Sehingga setelah wawu diganti dengan alif jadilah lafadz qola. Nah, kalau dicek dalam kaidah ilal ini adalah kaidah 1. Jadi ada wawu atau ya hidup jatuh setelah harokat fathah dan berada dalam satu kalimat. Nah, ilal yang berikutnya adalah dengan cara mensukunkan huruf ilat. Oke, ya sekali lagi catatannya ilal itu hanya khusus ngomongin huruf ilat. Oke, ilal di sini dengan cara mensukun huruf ilat. Yamshi ini asalnya adalah yamshiyu. Ya, awalnya adalah yamshiyu. Ya yang berada di akhir ini berharokat domah karena dia fi'il mudhari' mengikuti pada wazan yaf'ilu ya, ikut pada wazan yaf'ilu. Sehingga di sini lam fi'ilnya itu berharokatkan domah. Nah, maka di sini yamshiyu lam fi'ilnya berupa ya hidup berharokatkan domah, di sini dia disukunkan karena dia berada di pinggir dan menyandang harokat doma, sehingga keadaan seperti ini ya dianggap berat sehingga dia harus disukunkan menjadi lafadz yamshi. Jadi kalau kalian cek ini di qawaidul ilal kaidah 5. Oke, berikutnya. Nah, selanjutnya adalah ini beberapa contoh-contohnya, tadi hanya contoh kecil ya, kira-kira ini selanjutnya. Al-ilal bil hadfi ada beberapa keadaan. Jadi tadi ilal ada 3 contoh ya. Nah, sekarang ilal yang dengan cara pembuangan ada 3 keadaan lah kira-kira. Yang pertama adalah ayyakuna harfa maddin mutalaqiyan bisakin. Ya, jadi berupa huruf mat yang di situ bertemu dengan huruf yang mati. Ya, berupa huruf mat yang di situ bertemu dengan huruf yang mati. Huruf mat itu ya kira-kira alif jatuh setelah fathah, atau wawu mati jatuh setelah doma, atau ya mati jatuh setelah harokat kasro. Nah, itu bertemu dengan huruf yang mati, sehingga akan terjadilah pertemuan 2 huruf mati. Nah, hal ini tidak boleh dan sehingga salah satunya harus dibuang. Oke, contohkan ini ada 3 contoh kum, kita buka satu-satu. Kum ini aslinya adalah fi'il amar ya, ikut wazan uf'ul. Maka aslinya adalah uqwum. Dia ikut wazan uf'ul ya. Oke, aslinya adalah uqwum. Oke, nah kemudian harokatnya qaf ini dipindah pada harokatnya wawu. Ya, harokatnya dipindah pada harokatnya wawu sehingga berubahlah menjadi kum. Nah, gini, hamzah wasol sudah tidak dibutuhkan karena huruf pertama sudah hidup. Nah, ada huruf mat yakni wawu mati jatuh setelah harokat domah bertemu dengan huruf sakin atau huruf yang mati yakni mim. Nah, sehingga di sini terjadilah pertemuan 2 huruf mati. Nah,
Ini tidak boleh, akhirnya wawu pun dibuang dan tersisalah lafadz kum. Oke, sekali lagi huruf mat di sini yang dimaksud adalah definisinya huruf wawu mati jatuh setelah doma, ya mati jatuh setelah kasro, atau alif jatuh setelah harokat fathah, itu huruf mat. Oke, contoh berikutnya adalah kodin, ya kodin. Ini asalnya adalah kodiyun, ya. Oke, kodiyun. Kodin ini asalnya adalah kodiyun. Ikut wazan fa'ilun, dia isim fa'il. Kemudian ini ada ya, dia ya ini berada di akhir, ya ini berada di akhir dan dia menyandang harokat doma sehingga ini dianggap berat dan akhirnya ya ini harus disukun. Ini kaidah 5. Setelah itu harokat tanwin pindah ke sini, pindah ke dalam huruf dot. Nah, sehingga bertemulah huruf mati, 2 huruf mati, yakni tanwin, karena tanwin itu adalah suara nun mati, ya. Sehingga di sini dianggap sebagai huruf mati bertemu dengan ya mati. Akhirnya ya-nya pun dibuang sehingga tersisalah lafadz qadin. Kemudian berikutnya adalah lafadz yarmuna, ya. Lafadz yarmuna aslinya adalah yarmiyuna. Dia aslinya adalah yarmiyuna. Ya, ini adalah fi'il mudhoreknya yarmi yang bertemu dengan wawu jamak. Maka dia wazannya adalah yaf'iluna, ya. Yaf'iluna. Jadi wazannya adalah ikut wazan yaf'iluna. Nah, oke, wazannya yaf'iluna. Nah, di sini ada ya yang berada di akhir dan dia menyandang harokat doma. Ikut kaidah 5, maka ya-nya harus disukun. Setelah ya ini disukun, maka kita lihat ada ya mati bertemu dengan wawu mati. Nah, sehingga ini bertemunya 2 huruf mati. Maka di sini tidak boleh. Sehingga ya pun harus dibuang sehingga tersisalah lafadz miuna, ya. Jadi tersisalah lafadz yarmiuna setelah pembuangan ya. Ada harokat kasro, di depannya ada wawu mati, ya, maka harokat kasronya diganti dengan doma supaya cocok dengan wawu mati tersebut. Nah, sehingga jadilah lafadz yarmuna. Oke. Nah, berikutnya adalah masih ilal dengan cara pembuangan, ya. Ayakuna misalan wawian, ya. Jadi dia misal wawi, artinya fa fiilnya berupa huruf wawu. Nah, wawunya itu berada di antara bainal fathati wal kasroti. Wawu berada di antara harokat fathah dan kasroh dalam fiil mudhore. Jadi wawu menjadi fa fiil, ya, karena misal wawi berada di antara fathah dan kasroh dalam fiil mudhore. Oke, maka dalam keadaan seperti ini wawu tersebut harus dibuang. Contohnya adalah yaidu. Jadi yaidu awalnya adalah yauidu. Ya, awalnya adalah yauidu. Kemudian di sini kita lihat ada wawu yang menjadi fa fiil sehingga ini bina misal. Wawu ini berada di antara harokat fathah dan kasroh dalam fiil mudhore. Artinya huruf sebelumnya itu berupa huruf ya mudhoro'ah. Nah, maka keadaan seperti ini wawu harus dibuang sehingga tersisalah lafadz yaidu. Nah, untuk fiil amarnya menjadi it. Oke. Apabila kalian memahami bagaimana fiil amar itu dibuat, yakni saya sempat menjelaskan bahwa fiil amar itu dibuat dari fiil mudhore, ya, maka otomatis hilangnya wawu pada fiil amar it ini alasannya adalah tabaan lil mudhore. Dari tabaan lil mudhore, ikut pada fiil mudhoreknya. Karena bagaimanapun it ini dibuat dari yaidu. Jadi sejak awal pembuatan fiil mudhoreknya sudah kehilangan wawu karena proses ini tadi. Oke. Nah, berikutnya adalah masih ilal dengan cara pembuangan, yakni fiil yang mu'tal akhir yang dibaca jazm. Fiil mu'tal akhir yang dibaca jazm, ya. Ini pembuangan karena i'rab, ya. Awalnya ud'u, ini awalnya adalah ud'u, ada wawu di belakangnya karena ini adalah fiil amar dibaca jazm dan ini berupa fiil mu'tal akhir, maka jazmnya menggunakan atau tanda jazmnya adalah dengan cara membuang huruf ilat. Nah, sama juga dengan lam yad'u. Lam yad'u ini asalnya sebelum dimasuki lam adalah yad'u, gini ada wawunya. Lalu dimasuki lam dibaca jazm dengan cara membuang huruf ilat, jadilah lam yad'u. Oke.
Nah, berikutnya adalah al-i'lal bil qalbi. Nah, i'lal dengan cara mengganti. Tadi dengan cara membuang, sekarang dengan cara mengganti. Qalbul wawi wal ya'i alifan, mengganti wawu dan ya mengganti dengan alif ya. Nah, ini tadi idza taharraka kullu minal wawi wal ya, bila wawu atau ya hidup ya dengan harokat yang asli, wang fataha maqoblahu, dan huruf sebelumnya itu berharokat fathah. Contohnya kola dan da'a ya. Tadi kola sudah saya jelaskan di atas. Da'a ini awalnya adalah da'aya ya, ikut wazan fa'ala. Nah, di sini ada ya hidup ya, hidup dengan harokat yang asli ya. Nah, kemudian sebelumnya berupa huruf yang hidup juga dengan harokat fathah. Nah, maka ya ini diganti dengan alif, jadilah lafadz da'a. Oke. Dengan catatan ya, perhatikan ini, dengan catatan tidak mengakibatkan iltiqa'us sakinain atau bertemunya dua huruf mati. Maka di sini mengecualikan misalkan lafadz bayanun. Ya, lafadz bayanun ya, atau tawilun. Nah, ini ada ya hidup dengan harokat yang asli, sebelumnya berupa harokat fathah juga. Nah, di sini ya tidak boleh diganti alif, karena apabila diganti alif akan bertemu dua alif, sehingga dianggap sebagai iltiqa'us sakinain atau bertemunya dua huruf mati. Jadi alif itu dianggap sebagai huruf mati karena alif itu tidak berharokat ya. Oke, nah berikutnya qalbul wawiyaan, mengganti wawu dengan ya. Yang pertama, antus kana ba'da kasrotin ya, apabila ya itu wawu itu mati ya, dan sebelumnya berupa harokat kasroh. Wawunya mati, sebelumnya berupa harokat kasroh. Contoh mi'adun, isim alatnya wa'ada yaitu. Jadi ini bina misal wawi ya. Namun kita perhatikan di situ setelah mim adalah berupa huruf ya. Nah, ya tersebut awalnya adalah wawu, menjadi lafadz mi'adun, awalnya seperti ini ya. Karena di sini bina misal wawi ya, jadi wa'ada yaitu. Nah, di sini ada wawu mati, sebelumnya berupa harokat kasro, maka wawunya diganti dengan ya, jadilah lafadz mi'adun. Oke, yang kedua, idza anta tatorrofa ba'da kasrotin. Jadi bila wawu itu berada di pinggir ya, dan dia jatuh setelah harokat kasro. Ya, contoh misalkan rodiya. Rodiya ini aslinya adalah rodiwa. Dari mana tahu? Ya, bahwasanya ada masdarnya yang berupa lafadz ridwan. Nah, jadi kita bisa mengetahui huruf asalnya apa itu dengan cara melihat pada sebagian perubahan tasrifnya. Awalnya adalah rodiwa, ada wawu berada di akhir, kemudian jatuh setelah harokat kasro. Ya, maka di sini wawu diganti dengan menggunakan ya, jadilah lafadz rodiya. Ini kalau kalian cek pada kitab Qawaidul I'lal, di sana dia masuk kaidah 8. Oke, nah yang ketiga adalah antajtami'a al-wawu wal ya'u fi kalimatin wahidatin. Ya, wasubikot ihdahuma bisukuni. Jadi wawu dan ya itu berada di dalam satu kalimat ya. Kemudian yang pertama mati, maka wawu tersebut diganti dengan ya. Contoh misalkan marmiyun, ini kaidah 4 ya, kaidah 4, mayitun atau marmiyun. Marmiyun ya, roma yarmi fahuwa romin, wadaka marmiyun, isim maf'ulnya roma, marmiyun. Marmiyun ini awalnya adalah marmuyun, ikut wazan maf'ulun. Nah, di sini kita lihat ada wawu dan ya yang berkumpul dalam satu kalimat ya. Kemudian huruf yang pertamanya mati, yakni wawunya itu mati. Ya, maka wawu di sini diganti dengan ya, sehingga marmuyun menjadilah lafadz marmuyun. Ada dua ya yang berkumpul. Nah, setelah itu ini diidghamkan, ya yang pertama diidghamkan kepada ya yang kedua ya, sehingga menjadi lafadz marmuyun. Ya-nya cuma satu tapi bertasdid. Nah, terus yang terakhir harokatnya mim diganti kasro untuk limunasabatil ya, supaya cocok dengan ya, jadilah marmiyun gitu ya. Oke, nah berikutnya adalah mengganti ya dengan wawu. Nah, mengganti ya dengan wawu antus kana ba'da dhammatin, yaitu apabila ada ya mati dan jatuh setelah harokat dhammah. Contohnya yusiru ya, dari yasaro. Nah, fi'il matinya adalah aisaro. Kalau ini yusiru berarti af'ala yuf'ilu. Kalau fi'il sulasi mujarnya yasaro. Nah, aisaro yuisiru awalnya, yuisiru. Nah, kemudian di sini kita lihat ada ya mati jatuh setelah harokat dhammah
ya. Maka di sini ya diganti dengan wawu menjadi lafadz yusiru. Begitu juga musirun, isim fa'ilnya awalnya adalah muisirun, muisirun. Ada ya mati jatuh setelah harakat dhamma, maka ya diganti dengan wawu jadilah musirun. Oke. Nah, yang terakhir dari ilal tadi, ilal itu ada membuang, mengganti, dan yang terakhir ini adalah ilal dengan cara mensukunkan kalimat. Oke, ada dua keadaan setidaknya. Yang pertama adalah membuang harokat. Jadi mensukunnya itu dengan cara membuang harokat, hadful harokat. Ya, yakni idza tatarrafat al wawu wal ya ba'da harfin mutaharrikin. Ya, ketika wawu atau ya itu berada di pinggir. Tatarrafat itu berada di pinggir. Nah, ba'da harfin mutaharrikin sebelumnya berupa huruf yang hidup. Nah, maka hudifat harokatuhuma idza kanat dhammatan au kasrotan. Daf'an lisikoli. Nah, jadi di sini apabila ada wawu atau ya berada di pinggir dan dia berharokat dhammah atau kasroh, berada di pinggir berharokat dhammah atau kasroh. Ini 5, ini maksudnya dia kaidah 5 ya. Berada di pinggir dan contoh misalkan yaghzu ya, waza yaghzu. Ini adalah fi'il mudhari' ikut wazan yaf'ulu, maka aslinya ini adalah yaghzu, wawunya hidup ya, wawunya hidup. Nah, karena wawu ini berada di pinggir dan dia berharokat dhammah, maka di sini dia wawunya harus disukun sehingga jadilah lafadz yaghzu, dimatikan gitu ya. Daf'an lisikoli, karena ada wawu atau ya di pinggir berharokat dhammah atau kasroh dianggap berat, daf'an menolak, lisikoli berat. Nah, fa'in lazima min dalika ijtima'u sakinaini hudifat lamul kalimah. Nah, apabila setelah pensukunan itu kok ternyata mengakibatkan iltiqa'u sakinain, artinya bertemunya atau berkumpulnya dua huruf mati, maka lam fi'ilnya yang dibuang. Nah, ini contohnya yarmuna tadi ya. Yarmuna tadi yang di atas. Nah, ini awalnya adalah yarmiyuna, yaknya berada di akhir kalimat menyandang harokat dhammah, maka dia harus disukun sehingga jadilah lafadz yarmiyuna gitu. Ada ya dan wawu mati, dua-duanya mati ya. Jadi setelah melakukan pensukunan yang pertama tadi ternyata berakibat bertemunya dua huruf mati, maka ya lam fi'il ini dibuang ya, sehingga menjadilah yarmiuna, kemudian memnya diganti harokat dhammah untuk sesuai dengan wawu. Ini wawunya tidak dibuang, kenapa? Karena ini adalah wawu tanda jamak gitu kan ya. Nah, jadi kalau dibuang nanti tanda jamaknya nggak ada. Nah, sehingga terakhir tersisalah lafadz yarmuna. Nah, selanjutnya pensukunan yang dengan cara memindahkan ya, naqlu harokati harfil illah ila sakini qablahu. Jadi memindahkan harokatnya huruf ilat kepada huruf soheh yang mati di tempat sebelumnya ya. Ini adalah kaidah 2 ya. Apabila ainul kalimat atau ain fi'il itu berupa wawu atau ya yang hidup. Nah, sebelumnya berupa huruf soheh yang mati. Jadi ada wawu atau ya menjadi ain fi'il dan dia hidup, terus sebelumnya berupa huruf soheh yang mati, maka wajib untuk memindah harokatnya ain fi'il kepada huruf soheh yang mati sebelumnya. Kenapa? Karena huruf soheh itu lebih utama, aula bitahammulil harokat, untuk mengangkat harokat ya daripada huruf ilat. Oke, contohnya ya likuwatihi, karena kuatnya huruf soheh, wadu'fi harfil ilat, dan karena lemahnya huruf ilat. Oke, contohnya adalah yang terjadi pada lafadz yakumu ya. Yakumu yang awalnya adalah yakwumu. Nah, ini ada ada wawu ya, ada wawu hidup ya, sebelumnya berupa huruf soheh yang mati. Nah, maka di sini harokatnya wawu dipindah ya, dipindah. Nah, sehingga berubahlah menjadi lafadz yakumu gitu ya, menjadi lafadz yakumu. Oke. Wallahu alam.